Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Rohani, bahkan seluruh majelis yang saat ini membesarkan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Waktu lalu saya ketemu dengan Gembala, waktu ada kunjungan kerja dari majelis daerah. Saya ketemu dengan Pak Gembala, saya bilang begini, Pak Gembala, boleh saya mau datang, mau berjual. Pak Gembala bilang, ya boleh. Puji Tuhan, kalau saat ini juga Gembala mengizinkan saya untuk membagi berkat bagi jemaat Tuhan yang tempat ini. Puji Tuhan dan terima kasih Pak Gembala. Dan saya juga memperkenalkan, saya Gembala dari Kumah. GPD Eklesia Kumah. Waktu kami ditempatkan oleh majelis wilayah di situ, kami masuk satu keluarga. Karena memang saudara waktu itu ada kasus, saya sudah ceritakan tadi sama Pak Gembala di sini. Karena Gembala diskors, karena ada kasus, jadi jemaat tinggal satu keluarga. Dan saudara, karena Gembala ini pindah di GP, jadi kami masuk di situ. Dan 2 tahun kemudian istrinya meninggal. Kalau mungkin Bapak Ibu kenal kepada Cornelis Wenke, dia itu jemaat. 2 tahun kemudian istrinya meninggal, jadi tinggal satu jiwa opak kami layani selama 7 tahun. Kami bertahan, mungkin kalau tidak salah Gembala yang sebelumnya itu pernah praktek di sini. Gembala Sonli Daling. Dia bilang katanya sama-sama dengan Burhaniko praktek di sini di Sebaut. Mungkin berapa tahun yang lalu kalau tidak salah. Dan puji Tuhan, saudara Tuhan. Dan saat ini jemaat sudah berjumlah 7 keluarga. Tadi saya sudah perlihatkan juga foto dari jemaat gereja kepada Bapak Gembala. Dan memang luar biasa Tuhan. Ketika kami selama 7 tahun, memang saudaraku yang kasih menangis karena istri saya bilang lebih baik orang keluar dari sini. Tapi itulah proses. Memang kalau berbicara tentang proses menyakitkan bagi daging ini, saudaraku yang kasih Tuhan. Tapi itu luar biasanya Tuhan, ketika kami sudah tidak mampu lagi, maka Tuhan memberikan kekuatan dan Tuhan mengirimkan jiwa. Sehingga saat ini jiwa sudah 7 kepala keluarga. Dan memang saudaraku yang kasih Tuhan, saya sudah baptis ada 3 majelis. Ada juga sekretaris jemaat, saya baptis baru-baru. Gembalanya datang, pendetanya datang. Bilang, Pak Gembala jangan baptis dia karena masih aktif majelis. Tapi saya bilang ke dia, saya tidak bisa menghalangi dia untuk datang menggenapi firman Allah. Tanya saja ke dia, saya akan tidak panggil dia, tidak paksa. Jadi puji Tuhan, kalau sampai saat ini kami ada, semua akan murahan Tuhan. Dan saya percaya, kalau saat ini saya ada di tempat ini, semua juga hanya kemurahan Tuhan. Saya tidak berbicara panjang, sudah Tuhan. Baiklah kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Allah. Mari kita akan baca dalam kitab Lukas pasal yang ke-12. Lukas pasal yang ke-12. Dan kita baca ayat yang ke-54, 55, 56 sampai ayat yang ke-57. Lukas pasal yang ke-12 ayat 54 sampai ayat 57. Biar Bapak Ibu mengikuti saja, ada di Alkitab kitab saudara. Biar nanti saya akan bacakan firman Allah untuk kita semua. Firman Allah berkata demikian. Perikop dari firman Allah menilai zaman. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi.
Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Demikian kebenaran firman dan dipersilakan duduk kembali. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, melihat keadaan situasi dan kondisi saat ini, kita semakin dekat dengan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Karena semakin kita jauh berjalan, semakin juga dekat tujuan yang kita tujui. Sebagai manusia biasa, kita tidak punya pengetahuan yang maha luas. Bahkan 1 jam ke depan, kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita hanya bisa tahu apa yang sudah terjadi dan sementara kita jalani. Lalu bagaimana dengan hari esok? Ada falsafah mengatakan begini. Biar saja kita mengalir mengikuti arus air. Dan menurut saya itu salah. Karena biasanya kita kan begini. Mengalir jobrur. Mengalir joses. Biar itu salah. Karena kita pakai istilah mengalir. Mengalir. Sehingga saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kalau kita mengalir hanya mengikuti arus air. Yang tidak tahu mau kemana dan mau jadi apa kita. Firman Allah dalam kitab Efesus sudah Tuhan 4 ayat 14 berkata, kita bukan lagi kanak-kanak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Kita punya tujuan. Siap tidak memiliki tujuan tertentu dalam hidup berarti mengkhianati kemauan. Karena tidak memiliki tujuan, ibarat pohon yang tumbuh di atas batu, hidup susah mati pun dan tanpa tujuan akhir. Sebab tidak memiliki tujuan tertentu dalam hidup berarti mengkhianati kemauan. Kemauan untuk berusaha tidak ada karena tidak ada tujuan. Kemauan untuk beribadat tidak ada karena tidak ada tujuan, sudah kasih Tuhan. Saya harus Paulus katakan kepada jemaat di Filipi pasal 3 ayat yang ke-13 dan 14. Aku telah meninggalkan apa yang di belakangku dan mengarahkan pandanganku hanya ke depan. Itu pada panggilan sorgawi. Hanya ke depan. Saya saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Berkhotbah pasal 1 ayat 3. Apa gunanya seseorang menjadi payah di bawah matahari kalau tidak punya tujuan dalam hidupnya? Tujuan kita adalah satu, yaitu sorga, saudara Tuhan. Hanya satu, yaitu sorga yang kekal buat saudara dan saya. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah pada saat ini berbicara tentang alam dan cuaca. Dan orang Israel sangat mahir dalam menilainya. Dengan kata lain, mereka hanya melihat cuaca, melihat awan naik. Mereka tahu. Mereka hanya melihat awan atau angin. Mereka tahu. Di sini kan dikatakan begini. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Israel hanya melihat awan naik, akan ada hujan, dan mereka tahu apa yang mereka lakukan, yaitu menabur benih. Betul sudah kasih dalam Tuhan. Ayat yang berikutnya berkata juga begini. Dan apabila kau melihat angin selatan bertiup, kau berkata hari akan panas terik. Begitu juga mereka melihat angin bertiup dari selatan. Mereka tahu apa yang mereka lakukan, yaitu menggarap panen. Tapi kenapa di sini di ayat yang ke-56 sudah Tuhan? Dengan keras Tuhan menegur bangsa Israel. Di sini katakan begini, saudara. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapa kamu tidak menilai zaman ini? Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Tidak dilarang untuk menjadi kaya. Tapi kita jangan bodoh, jangan lemah. Dan kita tidak bisa menilai akhir zaman
peristiwa tanda-tanda saat ini saudaraku yang kasih terjadi. Satu keuntungan ketika jemaat Tuhan peka pada perkara rohani. Dengan melihat keadaan situasi dan kondisi saat ini terjadi saudara Tuhan. Kita boleh melihat saat ini saudara, setelah corona juga belum habis, ganti juga Omikron. Saudaraku yang dikasih dan berkat oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebagai umat Tuhan seorang percaya, kita boleh lihat bagaimana situasi dan kondisi saat ini terjadi dalam kehidupan kita seorang percaya kepada Tuhan. Jemaat saya baru-baru saudara, waktu kelapa turun, tinggal kalau tidak salah 2.800. Mereka bilang begini pada saya, aduh Pak Gembala, mati kita orang ini. Karena harga gula 16.000, harga beras 14.000, sementara kopra cuma 2.800. Jadi saya bilang begini kepada mereka, kalau firman Allah semakin digenapi, pasti itu akan terjadi. Jadi sudah kesentuhan, kalau sana juga beras jadi begitu. Karena kalau dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat yang ke-6. Kan dikatakan secupa gandum sedinar harganya. Coba dibacakan itu sudah semua. Wahyu pasal 6 ayat yang ke-6. Coba ada satu adik baca Wahyu pasal 6 ayat 6. Secupa gandum sedinar. Dan 3 cupak jelai sedinar. Dan jangan rusakkan minyak dan anggur. Saudaraku yang dikasih dan berkat Tuhan. Kalau dalam kamus Alkitab, 1 cupak gandum di Israel 1 sewa hari. Jadi kalau 1 cupak gandum itu, kalau misalnya 1 sewa hari di laut, misalnya 200, itu cuma mau beli 1 cupak gandum. No, kalau seandainya beras juga jadi begitu. Jadi kalau 1 kilo dia 3 cupak setengah, berarti kali 200 dia ada 700 Kang. Dalam 1 kilo 700. No, kalau seandainya keluarga besar, dia kalau 1 hari mesti sekitar 2 kilo Kang. Dia mau makan. Berarti dia ada belanja sekitar 1.400.000. Itu cuma beras. Saudara. Tapi Alkitab berkata, jangan dirusakkan minyak dan anggur. Minyak berbicara tentang urapan, dan anggur berbicara tentang kesukaan. Jangan sampai di tengah pandemi ini, kesukaan untuk beribadah sudah mulai hilang. Ini sangat berbahaya bagi kita jemaat Tuhan. Kalau seandainya belum itu DP ikan, belum DP lain-lain. Jadi kalau dia belanja rumah tangga besar, dia sekitar 1 juta lebih 1 hari. Mungkin biar gaji bupati tidak bisa. Ini karena memang sudah. Tapi Alkitab berkata demikian. Jangan rusakkan minyak dan anggur. Minyak berbicara tentang urapan, dan anggur berbicara tentang kesukaan. Baru-baru sudah setelah penerapan PKM, karena ibadah kan dibatasi. Jemaat saya bilang begini, lebih bagus. Lebih bagus, dong bilang. Supaya tidak banyak keluar derma. Tapi saya berkata kepada mereka, jangan berkata seperti itu. Karena Alkitab berkata sudah bersama Tuhan dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Jangan menjauh dari persekutuan ibadah. Menjelang hari kedatangan Tuhan semakin mendekat. Saya berkata demikian.
Sehingga waktu saya tegur jemaat, ada jemaat, anak jemaat saudara, sudah remaja, dorang nyendak mau ibadah kan, kong saya tegur orang tuanya, mamanya. Bilang, Bu, siapa itu anak kong kasih biar nyendak mau ibadah? Dia bilang, aduh Pak Gembala, jangan heran anak-anak sama nau. Saya bilang, sama nau jangan sampai jadi alasan untuk berbuat sesuatu yang tidak baik dan tidak berkenan kepada Tuhan. Jangan sampai juga saya bilang ada jemaat sama nau. Ada bapak-bapak sama nau. Ada ibu-ibu sama nau. Ada pegawai sama nau. Kalau bapak-bapak sama nau, mereka bilang begini. Pergi jobu, baibadah, asih sama. Kong ibu-ibu sama nau, mereka bilang begini. Pergi jauh Pak. Soalnya nak udah Pak kasih tinggal ini DP seri. Menonton. Pegawai sama nau mereka bilang begini. Hari Sabtu hari liburku. Hari Minggu hari pasiarku. Tidak bisa beribadah lagi sudah Tuhan. Tapi di lulungnya tidak ada pegawai sama nau. Cuma ada di rumah. Di lulungnya tidak ada ibu-ibu sama nau, bapak-bapak sama nau. Cuma ada di rumah sudah Tuhan. Saudaraku yang dikasih dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Ketika mereka bilang begini, no bagaimana Pak Gembala? Kalau seandainya beras naik sampai begitu. Alkitab berkata dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat ke-12. Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang melakukan perintah Allah. Ketekunan orang-orang kudus. Tapi seringkali jemaat bilang begini, aduh Pak Gembala saya tidak mampu melakukan itu. Mari kita kembali kepada kitab Ulangan pasal yang ke-30. Coba baca ulang Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang ke-11. Ya. Perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini telah terlalu sukar bagimu. Tidak pun terlalu jauh. Terus ayat yang ke-12. Tidak lain tempatnya. Sehingga kau berkata, siapa akan naik ke langit untuk mengambilnya? Bagi kita silakan dulu Bu. Artinya begini. Siapa mau dapat bekeng tangga mau sampai di langit? Biarlah dia punya kekayaan. Punya apa saja, ini tidak bisa sudah Tuhan. Biar mau kasih baku sambung sampai di langit. Ini tidak bisa sampai ke langit untuk mengambilnya. Terus baca ayat yang berikut. Dek, ayat yang berikut. Ulangan tadi. Ayat. Melakukannya terus. Juga tidak bisa melaut tempatnya. Sehingga kau berkata, siapa akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperingatkannya bagi kita supaya kita melakukannya. Tunggu dulu. Artinya begini, siapa mau berenang nyanda pakai speed dari lirung mau pikir melong untuk mau ambil firman Allah di sana. Baru di tengah lautan harus sobawa sudah Tuhan. Terus ayat yang ke-14. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu. Yang di dalam mulutmu, dalam hatimu untuk dilakukan. Ada haleluya. Sangat dekat. Nyandak jauh. Nyandak di langit tempatnya. Nyandak di seberang lautan tempatnya. Bukan di Nusa sana. Siapa mau dapat berenang. Dari Karakelang mau pergi di Pulau Karatung. Untuk mau ambil firman Allah.
Tapi Alkitab berkata, sangat dekat. Itu di hati dan di mulut. Ada haleluya, saudara Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Begitu juga dalam kitab. Coba baca Lukas pasal 12 ayat yang ke-15. Lukas 12 ayat yang ke-15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah dalam segala ketamakan. Sebabpun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaan itu. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, Raja Daud, dia adalah seorang raja. Dia adalah orang kaya, memiliki segalanya. Tapi saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dengar baik. Kekayaan dan jabatan tidak membuat dia merasa ada ketenangan. Dalam kitab Mazmur pasal 22 ayat yang ke-12. Dia berkata kepada Tuhan begini. Tuhan jangan jauh daripadaku, sebab kesusahan sudah dekat dan tidak ada yang menolong aku. Kekayaan tidak bisa menolong dia. Jabatan tidak bisa menolong dia. Punya ajudan. Punya dokter pribadi. Tapi dia berkata, hanya dekat Allah saja aku merasa ada ketenangan. Ada haleluya. Hanya dekat Allah saja kita ada merasa ketenangan, sudah kesentuhan. Sehingga saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Nilai seseorang tidak diukur dengan apa yang dia miliki. Saudara, orang kaya bisa juga masuk surga karena kekayaannya. Tapi orang kaya bisa juga masuk neraka karena kekayaannya. Begitu juga pun pejabat. Pejabat bisa masuk surga karena jabatannya. Tapi pejabat juga bisa masuk neraka karena jabatannya. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Tidak yang kita banggakan di dunia ini. Sebab apa yang kita dapatkan, apa yang kita miliki, sesuatu kita akan tinggalkan. Karena itu sifat yang hanya sementara saja. Sebabnya, jangan bangga kita memiliki rumah mewah. Sebab rumah kita yang terakhir adalah kuburan. Jangan bangga kita memiliki mobil mewah. Sebab mobil kita yang terakhir adalah ambulans. Jangan bangga kita memiliki titel banyak. Profesor, doktor, SHMH, apapun. Sebab titel kita yang terakhir adalah almarhum dan almarhumah. Tapi banggalah ketika hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Itu satu kebenaran kita barang percaya. Kita bangga ketika hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan saya percaya, lihat firman yang singkat ini, bahwa berkat yang besar bagi semua yang hadir pasal Tuhan berberkati firman-Nya, dan waktu kami kembalikan kepada Bapak Gembala. Haleluya.